Hai, come back Hai. To Jova Talk podcast. Slice of Life bersama aku Dewi Krisna. Aku Widya. Oke. Untuk malam ini kayaknya aku bakal lebih banyak nanya. Nah, ini ada kaitannya dengan Apa? kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Oke. Terus Jadi tuh aku sebenarnya mau nanya kayak gini. Aku tuh ngelihat kamu di sosial media, kamu tuh kayak percaya diri banget. Kamu bisa relax, santai di depan kamera, dan gak semua orang bisa kan gitu. Aku tuh penasaran, jadi rasa kepercayaan diri yang kamu punya sekarang itu tuh emang udah dari dulu atau sejak kapan kamu mulai percaya diri itu? sejak kapan ya? Kayaknya sejak SMP deh. Oh iya? Ya, karena pertama kali aku merasa insecure itu aku saat SMP. Iya. Terus karena kan ngelihat ini kan Mbak, SMP itu kan teman-temannya kan banyak tuh, yang cantik, yang apa itu semua itu kebuka di situ. Maksudnya yang pinter, yang apa-apa tuh kelihatan di SMP gitu. Makanya insecure terbesar dalam hidup aku adalah dimulai dari SMP. Apalagi SMP itu aku kecil banget, aku paling kecil, rempeng, hitam, walaupun sekarang juga masih hitam ya. Cuman ya itu, maksudnya waktu itu insecure parah sih. Cuman untungnya nih, itu apa ya, bisa untuk menanggulangi keinsecurean itu gitu. Karena kamu udah percaya diri ya, seutuhnya ya? Maksudnya, Insya Allah ya walaupun insecure itu pasti mengiringi kita selalu. Selama kita masih hidup di dunia masih sih. Cuman yang namanya manusia itu kan apa ya? Yang penting itu kita itu bisa menanggulanginya gimana caranya gitu. Terus manfaat kepercayaan diri yang sekarang kamu dapat apa? Banyak banget lah Mbak Wit manfaatnya. Ini kita bercerita yang sejak dulu ya. Maksudnya sejak SMA wes. Aku kan dari insecure terbesar itu kan waktu SMP. Kemudian aku mencoba untuk gimana caranya biar aku bisa memupuk kekurangan aku itu, biar aku percaya diri lagi lah. Itu aku banyak petiknya itu dari SMA. Jadi di SMA itu aku punya kepercayaan diri walaupun aku nggak bisa, aku tetap bukan memaksakan diri tapi challenge diri sendiri gitu. Karena di SMA tuh aku sering diikutin ini lomba yang sekiranya aku tuh nggak bisa. Misalkan nih, aku kan nggak bisa bahasa Inggris yang lancar-lancar amat gitu. Tapi guru bahasa Inggrisku tuh percaya kalau aku tuh bisa gitu. Jadi tadi siang dipilih lomba debat bahasa Inggris, besok itu kita udah langsung lomba debat di kabupaten. Dan dari semua SMA di Kabupaten Batang itu kita juara 3. Oh, keren banget, tepuk tangan dulu. Nah itu maksudnya dari situ apa namanya? Yang penting wani dhisik, yang penting percaya diri dulu. Masalah nantinya itu pikir carry lah itu sih. Kalau sampai sekarang pun banyak banget manfaatnya, apalagi buat di dunia pekerjaan. Kalau kita inggih ataupun nggak percaya diri ya kita nggak bakalan dapat kesempatan yang bagus itu. Iya, karena mungkin kalau aku lihat kebanyakan misalnya kamu percaya sama diri aku, tapi aku nggak percaya sama diri aku sendiri, itu kan bakal bikin bahaya ya. Karena iya sih. kepercayaan diri itu harusnya tumbuh dari dalam diri ya, bukan Betul. dari orang lain. Betul. Jadi kalau menurut aku aku sama Dewi ngomongin percaya diri ya berharapnya kamu bisa menemukan rasa percaya diri dalam dirimu sendiri gitu. Iya. Nah ini tuh sebagai case aku pengen nanya karena seperti yang kalian tahu itu ya, Mbak Dewi itu kan sangat power up banget ketika di depan kamera ya. Terus berarti sampai sekarang kamu masih punya rasa insecure? Masih, kalau enggak aku udah jadi bidadari di surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sombong nggak ya kalau nggak punya rasa iya, insecure? maksudnya percaya diri itu kan bukan gimana ya? Aku percaya karo awakku, aku paling benar gitu, enggak. Yang namanya orang percaya diri itu yakin, kita bisa yakin dan bangga tapi dengan tanggung jawab. Maksudnya itu ini beda ya, case-nya beda sama yang namanya iki lo aku gitu, itu beda. Yang namanya percaya diri ya aku bisa, aku mampu, ya aku bisa menjalaninya dengan baik gitu. Oh, keren banget. Ya. Kalau misalnya nih, pas kamu lagi percaya diri, terus ada masa di mana kamu kayak, aduh, aku bisa nggak ya gitu. Maksudnya tiba-tiba ada waktu di mana kamu kayak insecure. Atau Kamu punya nggak? Kamu punya nggak kalau kalimat yang biasa kamu jadiin mantra? Pasti ada. Apalagi kalau misalkan
aku lagi ini ya Mbak, apa namanya, di titik terendah misalkan, kayak aku raiso deh kan biasanya kan sisi apa ya, sisi jeleknya kita itu kan muncul ya kayak gitu. Aku pasti akan memeluk diri aku sendiri, aku selalu gini, terus ngepuk diri aku, Dewi, kamu hanya manusia biasa, kamu manusia penuh kekurangan, tapi kali ini kamu masih bisa untuk menaklukkan apa namanya, cobaan atau challenge kali ini, yuk bisa, yuk bismillah. Pasti gitu banget. Jadi ini potensial crying banget sih. Kayak, oh my god. Makanya buat kalian semua apa namanya, inilah sebelum kita menghargai orang lain, kita harus bisa menghargai diri kita dulu. Catat. Karena gimana sih Mbak, misalkan nih orang yang tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik, berarti dia tidak bisa memperlakukan dirinya dengan baik. Misalnya nih, apa namanya, menghargai diri sendiri itu bukan self reward aja, itu bukan ya, kayak misalkan kita merawat diri, mandi 3 kali sehari atau 2 kali sehari, pakai wangi-wangian biar orang yang deket sama kita itu nggak merasa nyaman atau nggak merasa terganggu dengan bau badan kita ataupun yang lain. Terus misalkan kita udah merasa nih saat kita senyum gigi kita penuh plak dan lain sebagainya, silakan untuk scaling dan lain sebagainya, itu ternyata mengganggu sekali loh Mbak. Aku nggak tahu ya. Aku akhir-akhir ini sih, 6 bulan yang lalu. Dari 6 bulan yang lalu aku nggak tahu kenapa aku kalau ngobrol sama orang itu pertama kali kan yang namanya ngobrol yang kita natapnya kan bagian wajah nih. Itu pasti langsung turun ke gigi. Ketika kok wong iki gini tuh aku jadi merasa gimana gitu. Cuman ya itu ternyata dengan kita menghargai diri sendiri tuh ya kayak gitu, kita menjaga diri kita Mbak. Contohnya dengan dress well. Betul, jadi fashion. Maksudnya nggak harus dengan barang yang mahal. Betul. Ya. Yang penting kita pantas aja. Kira-kira kalau keluar ke sini pantasnya pakai baju apa gitu. Jadi nggak kayak misalnya ke perusahaan lagi mampir ke kantor meskipun itu nggak di jam kantor, tapi dia pakai kaos, celana pendek. Misalnya jadi kayak nggak dress well ya jatuhnya ya. Karena nggak panjang lah. Karena menghargai diri sendiri itu pokoknya nggak perlu mahal, yang penting kita itu apa ya, nyaman dan membuat nyaman orang sekitar. Bener gitu. banget. Betul. Terus menghargai diri sendiri juga Mbak, itu harus mengisi otak kita juga. Misalkan nih kalau Mbak Wit kan suka baca buku, terus kita juga baca jurnal atau artikel kayak gitu. Biar kita itu kalau ngomong sama orang itu nggak kopong-kopong amat gitu loh. Apalagi maksudnya kalau kita baru ketemu orang lain nih biasanya. Itu tuh kalau diajak tuh nyambung lah, diajak ngobrol nyambung lah, itu salah satu cara untuk menghargai diri sendiri tuh kayak gitu, mengisi apa yang kita nggak punya dalam diri. Jadi jangan biarkan diri kita tuh bodoh. Betul ya. Karena dengan menghargai diri sendiri ya nanti akan muncullah itu yang namanya percaya diri. Oke. Sebenarnya poinnya tuh hanya itu sih, biar orang tuh makin percaya dengan dirinya ya dengan cara dia memahami dirinya dulu. Betul. Jadi sebelum kita bisa percaya diri, ya kita harus paham diri kita ini sebenarnya maunya apa sih gitu kan. Maksudnya hal-hal yang bisa kita kendaliin tuh apa sih, hal-hal yang nggak bisa dikendaliin tuh apa sih. Nah kita tuh harus lebih mengenal diri dulu ya, baru kita akan percaya. Lagi nih, percaya diri itu kita harus punya alasan. Kita harus punya alasan, geopo aku percaya diri. Kita harus punya alasan kenapa aku harus percaya diri. Karena kalau kita nggak punya alasan itu, kita nggak akan sampai situ Mbak. Nggak akan bisa sepercaya diri ini. Misalkan kayak aku nih, dulu alasanku aku percaya diri ya biar aku tidak disepelekan. Walaupun dengan kondisi misalkan nih, tubuhku yang cungkring, nggak tinggi-tinggi amat, kulitnya hitam gitu tuh. Karena alasanku biar aku tidak disepelekan orang. Berarti aku harus punya apa nih? Apa yang harus aku pupuk, kelebihan apa yang harus aku lanjutkan, dan kekurangan apa yang harus aku benahi gitu. Nah, makanya percaya diri itu butuh alasan sih. Bener-bener. Kalau misalnya kita nggak bisa jadi wanita cantik, paling nggak kita bisa jadi wanita cerdas. Menyul. Apalagi madrasah utama itu adalah seorang ibu. Jadi nggak harus yang pinter semua aspek betul. Ini ya ilmu kehidupan, tapi ya harus paham sama dirinya sendiri dulu. Jadi bisa ngajarin, oh anaknya harus gini, biar bisa berhadapan di dunia. Berhadapan di dunia. Karena kan maksudnya kan sebelum kita mewariskan ataupun kita hidup bersama orang itu kan kita harus selesaikan diri kita sendiri itu. Makanya kalau kita belum selesai ya nanti akan jatuhnya tuh ini banyak tabrakan. Iya. Enggak, kita belum selesai sama diri sendiri, tiba-tiba ada diri
diri lain yang hadir di kehidupan kita, jatuhnya kayak kenapa sih aku tuh belum selesai. Jadi kayak marah-marah dan emosinya jadi nggak stabil gitu. Kayak itu dulu. Satu lagi, Apa? percaya diri itu juga harus diimbangi dengan lingkungan yang positif. Percuma kamu mau sepercaya diri apapun kalau lingkungan kamu toksik, kayak misalkan apa sih Luit bikin story sok motivator deh, terus misalnya ngapain lu deh biar apa jenenge senengannya kok apa namanya bikin konten a day in my life, alay banget sih kayak gitu. Nggak penting kali lah itu. Kalau lingkungan kita kayak gitu ya nanti kesannya kita akan selalu emang yang aku lakuin alay ya, emang yang aku lakuin salah ya, gitu, selalu menyalahkan diri sendiri jadinya. Makanya ya itu, percaya diri itu juga dibangun sama lingkungan. Jadi biar kalau misalnya pas kita menceritakan pencapaian dari hasil kepercayaan diri itu nggak dianggap sombong. Betul. Karena kalau kamu tanya juga sama aku apa yang membuat kamu lebih percaya diri, ya lingkungan. Karena aku jujur kalau misalkan lingkunganku itu sudah tidak mendukung dan toksik, mending keluar aja daripada nantinya berkepanjangan membuat kita, ya satu membuat kita lelah, dua membuat kita jadi ikut gabung ya, tergabung ke hal yang nggak sadar soalnya. Kalau misalkan jadinya berpikirannya negatif terus. Oke. Itulah gunanya cari teman yang setara, lingkungan yang setara dengan value dalam diri kita. Betul. Kayaknya untuk percaya diri sampai sini dulu. Bye bye. See you.